Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita tentang tasawuf dengan judul kitab Mau'izatul Mu'minin. Kemarin kita membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi di sini berkaitan tentang bagaimana konsepsi atau cara berimannya para pengikut daripada ulama-ulama terdahulu yang berpacu pada hadis dan juga sahabat. Al-musannifu rahimallahu ta'ala ila an qala wa annahu la yahulu fi syai'in wa la yahulu fi syai'un ta'ala ayyahwiyahu makanun kama taqaddasaan yuhiddahu zamanun. Jadi Allah itu tidak bertempat pada suatu tempat dan juga tidak menjadi tempat dari hal yang lain. Jadi tidak bisa dipersepsikan Tuhan itu terikat dengan sebuah ruang, terikat dengan sebuah dimensi, tidak. Ataupun Tuhan itu dipersepsikan sebagai ruang dan dimensi itu sendiri juga tidak bisa demikian. Allah itu maha tinggi dari adanya tempat itu bisa untuk mencakup zatnya. Karena kalau zat Allah itu bisa dicakup oleh tempat, maka ini akan mengharuskan zat Allah berupa benda fisik, sebagaimana jisim. Maha suci Allah dari terlingkupi oleh waktu. Karena Allah lah yang menciptakan waktu. Waktu itu kan pergerakan benda fisik. Maka dengan bergeraknya benda, disitulah kita memulai yang namanya hitungan waktu. Ketika benda itu tidak bergerak, maka tidak ada barometer atau ukuran yang bisa menentukan hitungan waktu. Balkana qoblaan khalaqaz zaman wal makan. Allah itu ada sebelum Allah ciptakan waktu dan jumlah tempat. Wa wal ana alama alaihikan. Ya, Allah sekarang ini sebagaimana Allah yang terdahulu, tidak berubah, tidak bergeser, tidak berpindah. Allah tetaplah Allah, tidak ada perubahan, peralihan sedikit pun. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul. Allah itu secara dzatiyah dapat kita ketahui dengan akal pikiran kita. Mar'iyu dzat bil absari fi daril qaror. Zatnya bisa kita lihat dengan penglihatan, ya, nanti di surga. Nikmatan minhu sebagai nikmat dari Allah Ta'ala. Walutfan fil abror. Sebagai bentuk kasih sayang untuk orang-orang baik. Wa itmaman minhu lin na'im bin nadhri ila wajhil karim. Sebagai penyempurnaan ya atas nikmat yang dilimpahkan untuk orang-orang yang diberi nikmat. Dengan bisa melihat pada zat Allah yang maha mulia. Wa annahu ta'ala Allah maha luhur ini hayyun, zat yang hidup, qadirun yang mampu, jabbarun yang maha berkuasa, ya, qahirun yang memaksa, layak tarihi kusurun wala ajzun. Tidak ada keterbatasan dan juga kelemahan yang menghinggapi zat Allah Ta'ala. Wala ta'khudhu sinatu wala naum. Allah ini tidak terpapar ngantuk dan juga tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Ya. Jadi kalau andaikan dinafikan tidak ngantuk, oh, Tuhan tidak ngantuk, tapi bisa langsung tidur ya enggak. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Wala yu'ariduhu fana, tidak terpapar sifat fana, musnah. Ya, tidak terpapar sifat nihil, kekosongan gitu tidak. Tuhan tidak musnah, tidak hancur. Wala mautun, dan juga kematian. Bedanya fana dengan maut itu apa? Ya kalau maut itu zatnya eksis tapi nggak punya sifat hai, tidak punya sifat hayah. Kalau fana berarti zatnya itu musnah. Wa annahul munfarid bil khalqi wal ikhtira. Allah itulah satu-satunya yang menciptakan dan membuat berbagai macam model ya. Jadi produser sekaligus desainernya itu adalah zat yang sama. Al mutawahidu bil ijad wal ib'ad. Ya.
Satu-satunya yang mewujudkan dan memberikan model-model terbaru. Wa anau alimun bijami'il maklumat. Mengerti dengan segala informasi. Muhitun bima yajri. Ya, mencakup dengan semua yang terjadi. Ya, baik yang mantakumul arodin ila a'la samawat, yang berada di bawah bumi sampai yang berada di atas langit. Allah tahu semua. Ya, layak zubu an ilmi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ilmu Allah ini mencakup segala hal sehingga tidak ada suatu apapun ya yang tidak terakses oleh ilmunya Allah. Bahkan dengan perumpamaan sebiji atom. Ya. Jadi dzarrah ini kan sebenarnya diartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dibagi, gitu ya. Ya kalau dulu di zaman dulu ya memang yang tidak bisa dibagi atom. Tapi andaikan kita praktekkan di era modern yang tidak bisa dibagi tentu justru subatomik. Ya, hal-hal yang merupakan unsur penyusun atom. Semacam kuark ya, atau foton, semacam itu partikel boson yang tidak bisa dibagi lagi. Karena kalau dibagi akan menimbulkan kemusnahan. Wala fisam. Hal subatomik apapun baik di bumi maupun di langit yang tidak diakses ilmunya Allah. Bal ya'lamu namlati sauda ala syafati soma filayatil zulma. Allah itu dapat mengetahui hitam. Semut itu kan bermacam-macam. Ini semut yang mini, yang sangat kecil itu, ya berada di batu yang hitam legam di malam yang gelap. Wa yudriku harakatul dzurri jawil hawa. Ya musir wal akfa. Jadi hal-hal yang bertebaran di udara, Allah pun tahu. Tentu saja dengan skala terkecil apapun. Sampai skala terkecil apapun. Jadi umpama ada asap. Asap ini kan cenderung monoksida. Ya. Jadi tahu partikel penyusunnya itu tahu. Ya masa manusia tahu Tuhan nggak tahu kan aneh. Hal yang samar, yang rahasia. Wa taliu ala hawa jisil domair, mengerti hal-hal yang terbisik-bisikkan di hati manusia. Wa harakatil khawatir, ya jadi semacam terlintas hal-hal yang terlintas dalam hati manusia itu Allah tahu. Wa khafiyatis saroir, hal yang dirahasiakan yang sama tahu semua. Bi min azaliin am yazal mausufan bihi fi azalil azal. Mengerti sifat ilmu Allah yang azali. Allah akan selalu disifati dengan sifat ilmu sedari dahulu tanpa ada awalnya. Jadi kan emang azali ini sebenarnya para teologi sendiri ada semacam dua praktikal ya. Apakah kodim itu sama dengan azali atau azali ini untuk hal-hal yang tidak maujud tapi wujudnya. Khilafnya hanya masalah penggunaannya. Tapi yang dikehendaki adalah tidak ada awalnya itu sama. Wa annahu ta'ala mudirun lil kainati mudabbirun lil haditsat. Allah yang mengatur alam semesta ya, yang menata hal-hal yang baru. Hadisat ini yang maksudnya makhluk. Fala yajri fil mulki wal malakuti amrun illa bi qada'i wa qadri wa hikmati wa masyiati. Sehingga tidak terjadi suatu apapun ya di kekuasaan Allah ya, di alam malak dan malakut, malam malaikat dan alam yang eksis ini ya, tidak ada suatu hal yang terjadi kecuali dengan qada dan qadarnya Allah, dengan kebijaksanaan dan kehendaknya Allah. Semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Ini tentu saja berbeda dengan pendapat para Mu'tazilah, para Mu'tazilin dari kaum teologis yang berpendapat manusia menciptakan pekerjaannya sendiri. Nah, tapi bukan berarti ini juga membenarkan pendapat
dari Jabariyah bahwasanya kita itu semata-mata dipaksa. Ya memang kita tidak menafikan bahwasanya Allah itu yang menciptakan segala hal. Tapi secara fisik, secara zahir, secara kasat mata, kita bisa memilih untuk melakukan A atau B. Anda kan bisa memilih untuk mendengarkan kajian ini atau tidak. Anda bisa memilih untuk menutup telinga ketika mengikuti kajian ini atau tidak. Itu secara zahir Anda bisa memilih. Secara yang kasat mata, ya Anda bisa memilih itu. Ya, atas dasar itulah nanti manusia dihukumi. Famasya'a wa malam yasha'lam lakun, yang Allah kehendaki. Nanti apa yang Allah telah kehendaki ya nanti ya hal itu wujud gitu. Dan apa yang tidak Allah kehendaki ya tidak wujud. La radda li amrihi, tidak ada yang bisa menolak perkaranya. Ya. Kalau diartikan perintahnya, nyatanya ada Allah yang perintahkan tapi mereka tidak mengaplikasikan. Ya. Tidak ada yang bisa menolak perkaranya. Kalau Allah sudah tentukan begini ya begini. Wala mu'aqiba li hukmihi. Dan juga tidak ada yang bisa menuntut dari hukum yang sudah Allah tetapkan. Ya, karena Allah yang menetapkan hukum, ya siapa mau komplain? Wa annahu ta'ala sami'un basir. Ya, Allah yang maha mendengar lagi malah melihat. Wala ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafi. Tidak ada suatu hal apapun yang sifatnya itu audio terlepas dari pendengaran Allah. Jadi hal-hal yang berupa suara, ya, kaitannya dengan audio atau verbal itu tidak terlepas dari sifat sam'unnya Allah. Walaupun toh itu samar, umpama bisik-bisik gitu ya. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa indaqo. Tidak ada suatu apapun yang terlepas dari sifat basornya Allah. Walaupun toh hal itu adalah yang sangat rinci. Jadi dalam hal-hal sekecil apapun Allah itu tahu. Ya kalau Allah nggak tahu gimana cara buatnya kan gitu. Wala yahjubu sam'ahu ba'dun. Tidak ada yang bisa menghalangi pendengaran Allah sebelumnya. Wala yadfa'u ru'yatuhu dzalamun. Maaf, wala yahjubu sam'ahu bu'dun. Jarak ya, jarak itu tidak bisa membatasi pendengaran Allah. Jadi jarak itu bukan apa-apa. Allah tetap tahu. Kita jangan menyamakan dengan kita. Karena kan kita ini bisa mendengar karena adanya vibrasi ya, pada udara yang sampai ke telinga kita. Kemudian oleh otak kita, sensasi indrawi itu nanti ditafsiri sebagai suara. Nah Allah konsepnya nggak begitu. Nggak harus ada udara pun Allah mendengar gitu ya. Karena beda konsep mendengarnya dengan makhluk. Dan gelap tidak membatasi penglihatannya Allah ya. Kalau penglihatan kita itu kan karena adanya intensitas cahaya ya yang terpapar pada sebuah benda kemudian memantul menabrak retina kita sehingga muncullah visualisasi pada otak kita berdasarkan sensasi indrawi tadi. Tapi tentu ini nggak berlaku kepada Allah. Ya Allah melihat, tapi tidak melihat dengan konsep kita. Pendengarannya, penglihatannya tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana zat Allah juga tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan perintah dan juga memberikan larangan. Zat yang berjanji dan juga mengancam. Ya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu adalah kitab-kitab Allah yang Allah turunkan atas rasul-rasulnya. Allah berkomunikasi dengan Nabi Musa ya, dengan kalam Allah yang merupakan sifat dari zat Allah, bukan ciptaan Allah. Kalau Mu'tazilah beranggapan ya Al-Quran itu adalah Allah ciptakan. Nah, tapi tidak. Ini adalah bentuk komunikasi Tuhan. Representasi dari sifat zat Allah. Jadi kita harus paham dulu masing-masing dari sifat Allah itu seperti apa. Ya. Semacam sama, basor, kemudian ilham itu adalah sifat yang konsepnya adalah inkisyaf. Jadi menyingkap semua
tabir sehingga bisa mengakses semua hal itu secara bebas. Nah, semacam itu. Sifat semacam sifat kudroh, kemampuan untuk menjadikan atau memusnahkan ijad atau idam. Sifat irodah, sifat taksis, menspesifikan mana yang diciptakan, bagaimana bentuknya, dan sebagainya. Nah, sifat kalam, yakni artinya memberikan instruksi, baik instruksi dengan format berita atau instruksi dengan sifat perintah. Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Oh ya, ini tadi sudah dibaca ya. Oke. Al-Quran itu merupakan kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Bukan makhluk sebagaimana yang dipersepsikan oleh Mu'tazilah, sehingga nanti kalau dia makhluk dia akan musnah. Kita tidak menafikan suara kita ketika membaca Al-Quran, makna yang muncul di akal pikiran kita ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk, itu tidak kita bantah. Yang dikehendaki Quran di sini bukan makhluk, yakni adalah kalam Allah itu sendiri. Instruksi dari Tuhan yang terdapat dalam zat Allah akhirnya direpresentasikan lewat suara, direpresentasikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk tulisan dan suara. Ya itu makhluk sebagai gambaran representasi dari kalam Allah yang berada pada zatnya. Bukan juga merupakan sifat untuk makhluk. Ya, sehingga memungkinkan untuk hilang. Karena namanya sifat itu tidak selalu melekat. Allah Subhanahu wa taala la maujuda siwau illa wa hadithun bi fi'lihi. Tidak ada hal yang wujud selain zat Allah kecuali Allah lah penciptanya. Jadi hal apapun yang wujud di alam semesta selain Allah ini adalah ciptaan Allah. Tentu akan bertolak belakang dengan konsep yang disampaikan oleh teman-teman dari golongan filsafat yang mengatakan alam semesta itu adalah kodim. Kalau di sini bahasanya adalah hadithun bi fi'li, ya Allah yang mewujudkan itu. Ya meskipun para filsafat, para filsuf sendiri tidak meragukan, tetap ada butuh Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Cuman mereka itu mengkonsepsikan keberadaan Tuhan dan makhluk itu sebagaimana keberadaan matahari dan cahaya. Ketika ada matahari otomatis ada cahaya. Nah, begitu juga Tuhan. Ketika ada Tuhan ada makhluk. Namun dengan pendekatan fisika modern ternyata itu terbantahkan. Kenapa? Karena keberadaan cahaya yang mereka buatkan permisalan. Yang namanya cahaya itu tidak bersamaan dengan munculnya sumber cahayanya. Karena ada jarak estimasi dari partikel foton yang dipaparkan oleh sumber cahaya hingga objek tertentu yang diukur dengan kecepatan cahaya. Ini membuktikan bahwa keberadaan sumber cahaya dan energi foton yang ditembakkan itu tidak ada secara bersamaan dalam sebuah koordinat. Ya, semacam itu. Meskipun toh ya para falasifah mengatakan ya kami mengakui Tuhan itu yang menciptakan, sebelumnya makhluk itu nggak ada. Yang kami kehendaki kodim itu adalah ketersiapan dari ruangnya. Nah, cuman itu nanti pembahasannya terlalu panjang, itu nanti kaitannya dengan ilmu kalam. Mungkin nanti bisa diikuti kajian-kajian akidahnya. Wala sifatun li makhlukin. Ya, itu sudah dibaca. Oh, wa faidun min adlihi ala asanil wujuh. Allah itu berbuat adil dengan konsep yang paling baik. Wa faidun min adlihi ala asanil wujuh. Konsep keadilan Tuhan itu adalah konsep keadilan yang paling baik dan paling sempurna, paling adil. Karena begini, apapun yang Allah ciptakan itu kan makhluknya. Sebagai pemilik dan tidak ada saingan, ya semau-maunya mau diperlakukan seperti apa. Ya. Mau dimusnahkan, mau diciptakan, mau disiksa, terserah Allah. Semau-maunya.
Ya memang ada sedikit silang pendapat ini antara Asy'ariyah dan Maturidiyah mengenai nilai baik dan buruk, apakah itu merupakan ruang lingkup akal atau tidak. Tapi kalau kita mengikuti Asy'ariyah memang mengatakan baik dan buruk itu ya itu juga penentuannya dari Tuhan. Dalam artian ya Tuhan mau ciptakan, suruh ibadah, kemudian disiksa, atau mau maksiat kemudian masukkan surga, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya suka-suka, tidak ada ruang bagi akal untuk menilai baik dan buruk. Itu Imam Ghazali juga sempat singgung di kitab Mi'yarul Ilmi mengenai apakah baik dan buruk itu asasnya adalah akal atau bukan. Beliau cenderung mengatakan bukan. Wa annahu hakimun fi af'alihi adilun fi aqdiyati. Allah bijaksana dalam pekerjaannya dan adil dalam hukum-hukumnya. Fakulu masiwa min insin wa jinin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa mudrokin wa masusin hadisun. Setiap hal apapun, manusia, jin, malaikat, langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, hal-hal yang bisa didapati nilainya atau bisa didapati dengan indera kita, itu semua adalah baru hadis. Ikhtara'ahu bi kudrati ba'dal adam. Allah ciptakan dengan kudrohnya dari sebelumnya tiada. Ya. Dan Allah munculkan dari sebelumnya merupakan nilai kekosongan atau nihilitas. Kalau sedari azali sudah ada, ya, iz kana fil azal maujudan wahdahu walam yakun ma'ahu ghairuhu. Karena sedari zaman azali ya Allah itu sudah ada, satu-satunya zat yang wujud itu ya Allah. Tapi bukan berarti di sini Tuhan terikat dengan waktu ya. Loh itu katanya zaman azali Allah sudah ada loh. Berarti kan Allah terikat dengan zaman azali. Nah, ini yang harus kita pahami, azali itu adalah zamanun la wujudalahu. Ya, ini sebuah persepsi akan pergerakan benda, namun ya nggak ada yang disebut zaman azali itu wujudnya nggak ada. Itu hanyalah iktibar atau persepsi kita mengenai fase di mana belum ada pun benda fisik yang diciptakan. Ya, mengenai apa namanya ketiadaan dari benda fisik yang diciptakan. Jadi zaman azali ini ya memang nggak ada wujudnya. Dan kalau tidak ada wujudnya, bagaimana dibilang bisa berketerikatan dengan Allah? Tentu tidak. Berikutnya, fa'ahdatsal khalqa ba'da dzalika izharan liqudratihi wa tahqiqan. Kemudian Allah menciptakan makhluk setelah itu ya dengan kudrohnya dan mewujudkan irodahnya. Dan apa yang terjadi dan apa yang memang ada dari zaman azali dari kalimahnya, dalam artian apa-apa yang sudah Allah konsepkan itu Allah realisasikan. Apa yang Allah instruksikan ya nanti bisa disampaikan kepada makhluk yang sudah Allah ciptakan. La liftiqarihi ilaihi wa hajatihi. Itu semua Allah ciptakan bukan karena unsur Allah itu butuh. Wa annahu mutafiddulun bil khalqi wal ikhtira'i wa taklif la an wujub. Itu semua sebagai bentuk pemberian fadilah kepada makhluk ya untuk membebani untuk sebagai konsep penciptaan bukan karena unsur kewajiban. Ya semacam kita ini hikmahnya kenapa kok disuruh sholat? Ya hikmahnya supaya nanti kita itu bisa mendapatkan nikmat yang lebih tinggi. Emang sudah Allah atur seperti itu. Barang siapa yang berbuat baik sebanyak-banyaknya, nanti Allah akan maka dia akan melihat balasannya semacam itu. Wa mutatawilun bil in'ami wal islahi la an luzum. Sebagai bentuk ya pertolongan ataupun sebagai bentuk kasih sayang dari Allah dengan memberikan nikmat dan perbaikan kepada makhluk, falahul fadlu wal ihsan. Allah lah yang memiliki keutamaan dan keperbuatan baik, wa ni'mah wil imtiman, pemberian nikmat dan juga anugerah. Wa annahu azza wa jalla yuthibu ibadahul mu'minin ala ta'ati yakumu al-karama wa wa'dala bihukmin luzumilahu. Allah azza wa jalla itu memberi pahala kepada hamba-hambanya yang mukmin yang taat, ya. Kemudian memberikan hukum, memberikan ketentuan itu dengan sifat kedermawanan dan janjinya.
Allah sendiri yang menjanjikan, bukan keharusan bagi Allah. Allah itu semua murni karena Allah yang menjanjikan dan sebagai bentuk kemurahan. Ya, mungkin saya cukupkan dulu sekian untuk siang hari ini. Nanti kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Hanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.